Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut pengalaman tentang bagaimana caranya dulu ketika membuat buku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi." Wa qala Imam Syafi'i fi qoulihi, "Ridun nasi ghayatan la tudrak, wa ridullahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak, wadruk ma la tudrak." Anna qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Jadi kalau misalnya sebagai bangsa Indonesia, khususnya ketika kita di Indonesia pernah juga dapat pengalaman bahwasannya kita mungkin masih mengenal yang namanya desain grafis atau yang namanya 2D. Entah itu kita menggunakan CorelDRAW ataupun kita menggunakan Photoshop. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan web itu ada yang namanya Photopea, kemudian ada yang namanya InShot, itu untuk video, kemudian ada Inkscape, itu kalau misalnya kita menggunakan di website. Tapi kalau misalnya kenapa ketika kita tertinggal dengan orang Eropa itu menggunakan yang namanya, kalau misalnya kita membuat desain grafis, mereka itu membuat yang namanya kayak stop kontak, kemudian membuat yang namanya mobil itu ada spare partnya. Pernah juga sebelumnya ketemu dengan seorang yang namanya Mr. Ben. Mr. Ben ini dia seorang, ibarat kata dia bekerja dalam suatu instansi perusahaan, tapi dia juga bisa jalan-jalan. Waktu itu di 6 negara, dan salah satu negara terakhir ada di Indonesia. Dia tuh ketika pengalaman yang ada dan ditunjukkanlah apa pekerjaannya, ternyata sampai berbicara, sampai ngobrol, walaupun Mr. Ben ini adalah seorang ateis, bapaknya seorang Yahudi, ibunya seorang Kristen. Kakaknya kalau misalnya waktu itu ketika berbicara adalah seorang LGBT, tapi dia juga seorang coding. Tapi ya yang namanya toleransi adalah kita berbicara dan bagaimana cara kita bersosialisasi dengan yang lain. Jadi mereka menggunakan yang namanya aplikasi SolidWorks. SolidWorks itu adalah aplikasi di mana ketika orang lain membuat yang namanya, kalau kita 2D, mereka sudah membuat 3D dimensi. Dan mereka, kalau misalnya beliau gajinya mungkin kalau misalnya dilihat 1.500 pounds atau sekitar 29 juta. Tapi itu di negara mereka, di negara Inggris, London, tapi kita berbeda. Kemudian bagaimana dengan dulu ketika waktu membuatnya? Jadi alhamdulillah kan tiap orang berbeda-beda. Tiap orang memiliki prinsipnya masing-masing, tiap orang memiliki cara kehidupannya mereka masing-masing. Kalau misalnya dalam buku psikologi ada seseorang yang bisa belajar dengan audiografi, kinestetik ataupun visual. Audiografi dengan mendengar, kinestetik dengan bergerak, visual dengan melihat. Nah, itu tiap orang berbeda-beda. Dan memang kalau misalnya kita lihat di Stephen, dulu waktu di pondok belum pernah belajar yang namanya Stephen, tapi kok ketika di pondok belajar, oh ya ternyata seperti ini ya. Ada seseorang yang tipikalnya kerja keras, sensing, tipikalnya kerja keras. Kemudian ada yang tipikalnya thinking, dia berpikir banyak. Ketika dia berpikir harus dengan data konkret. Kemudian ada yang namanya intuitif. Intuitif ini orangnya inovasi, kreatif, dan lain sebagainya. Dan dia orangnya pandai menulis. Jadi kalau misalnya orang intuitif ini dia pandai menulis. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, dia sering memetakan sesuatu. Itu dia orang intuitif. Dan memang salah satu paling unik di antara yang lainnya adalah semuanya memiliki kelebihan dan semuanya memiliki kekurangan. Oke? Kemudian kalau misalnya sistem otaknya, kalian bisa lihat di dalam sistem otak, kalian bisa lihat sendiri mungkin di website ataupun di Mbah Google, kalian bisa lihat juga. Kemudian yang keempat ada yang namanya feeling. Feeling ini jiwa pemimpin, ia mampu merasakan sesuatu di dalam kehidupannya. Dan terakhir adalah otak tengah, insting. Jadi otak tengah ini tergantung ya, kalau misalnya dia bisa menggunakannya dengan baik, dengan jalan kebenaran, maka hasilnya baik. Kalau dia juga bisa menggunakan dengan jalan yang namanya kejahatan juga. Oke, itu tergantung tiap orang masing-masing. Kalau misalnya kalian tahu pernah kasus dengan 271 triliun, itu yang namanya, kalau misalnya kita tahu tentang timah, itu beliau memiliki yang namanya sistem otak insting. Sistem otak insting itu kalau misalnya digunakan dalam kebaikan, hasilnya baik. Tapi kalau misalnya digunakan dalam bentuk keburukan, itu dia nggak mementingkan apalagi. Yang paling penting itu adalah tentang seseorang yang bisa ia bahagiakan. Kemudian kalau misalnya membuat buku ini, jadi ketika waktu itu 3 intensif belajar tentang bagaimana caranya membuat berita,
Kemudian naik ke kelas 5, alhamdulillah waktu itu menjadi yang namanya kader Darussalam Pos. Belajar jihad, membuat segala macam. Pas di akhir tahun di mana mungkin kalau misalnya kan di sana ada akses yang namanya komputer milik instansi. Ketika komputer milik instansi tersebut ya berprinsip nih, bagaimana caranya 1 hari 1000 kata harus selesai. Nah, 1 hari 1000 kata ini harus selesai. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus ditanamkan. Jadi kalau misalnya orang insting, kayak pribadi contohnya, dia itu bisa mengerjakan segala hal. Dia bisa, kalau misalnya disuruh ini bisa, disuruh ini bisa, disuruh ini bisa, selama ada keinginan. Tapi kalau misalnya dia melakukan setengah-setengah, tapi yang paling penting kalau misalnya dia sudah fokus, jadi. Salah contohnya alhamdulillah, qadarullah, bisa Allah jadikan buku ini walaupun hanya 25 eksemplar, dan ini adalah cetakan sisa 1, dan ini adalah sudah banyak. Ini diterbitkan ketika waktu 2021, jadi sudah ada sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi ini sekarang kita review dan memang hasilnya ya alhamdulillah. Kita lanjut untuk part selanjutnya, oke?